Oke lah, Pak Prabowo punya cita-cita besar. Ini 2 buku nih Bang nih, Bina Militer, Pak Prabowo, saya baca juga ya Bang ya. Dan saya melihat memang beliau itu sosok yang patriotik tentu. Tapi ada kritik yang mengatakan gagasannya besar. Tapi ketika eksekusinya, nah ini yang ada masalah di sana. Kita ambil contoh program lokomotif Pak Presiden, MBG misalnya. Apakah ada monitoring dan kontrol di sana? Seberapa kemudian Pak Presiden ini memastikan bahwa program lokomotifnya ini benar-benar berjalan, dieksekusi dengan baik, tidak disalahgunakan ya Bang ya? Karena ini menggunakan anggaran yang luar biasa fantastis Pak. Ya itu yang saya bilang, karena Pak Prabowo ini pada dasarnya datang dengan mimpi-mimpi besar dari masa lalu, maka para pembantu presiden itu harusnya punya standar yang tinggi. Untuk membaca kemauan presiden. Dan saya kira itu harus, ya saya bicara kepada diri sendiri dan kepada semua yang membantu presiden itu harus mengerti bahwa tidak saja ekspektasi rakyat kepada Pak Prabowo, tapi ekspektasi Pak Prabowo itu tinggi sekali. Karena semua mimpinya itu sudah, saya ingat itu tahun 96, saya duduk sebagai mahasiswa menghadiri ceramah beliau, pidato tentang revolusi putih. Itu dia pakai tongkat komando, dia bilang rakyat kita harus minum susu. Itu tahun 96, itu 30 tahun lalu. Sekarang Pak Prabowo jadi presiden, dia laksanakan MBG dengan satu mimpi yang sudah lama terpatri. Kita harusnya punya tafsir yang komprehensif tentang cita-citanya ini kepada anak-anak, kepada ibu hamil, kepada orang-orang miskin yang memang ada persoalan gizi. Dan itu mau beliau potong dengan cara memberikan gizi yang cukup kepada anak. Lalu disekolahkan dan seterusnya. Memotong satu generasi yang dikutuk seolah-olah terus harus menjadi orang miskin. Itu yang beliau lakukan. Itu kan ekspektasinya tinggi. Karena itu delivery-nya juga harus canggih. Nah saya kira kalau ada orang mengkritik delivery-nya,